apabila bisa. Apa yang mau pertanyakan di sini? Orang itu punya apa, Bang? Sifat kurang, Kelebihan dan kekurangan. Jadi manusia hidup itu pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangannya. Kalau manusia tidak pernah mau mengaku kekurangan, itu kebelangsakan dia. Artinya siap-siap masuk ke jurang. Entah itu jurang api neraka, entah itu jurang kerusakan pada saat dia hidup di dunia. Apapun itu pasti akan ada balasannya kalau kita punya sifat yang begitu. Karena sifat serakah, sifat merasa wah, angkuh, apa segala itu bertolak belakang dengan kewajiban kita sebagai umat Islam. dan manusia tidak pernah mau mengakui sifat. Bukan tidak pernah. Manusia itu kadang-kadang mau mengaku segala kekurangan itu apabila sudah tersandung masalah. Jadi orang mencari-cari kesalahannya, terkena dan tersandung masalah, di situ baru dia mungkin, kalau sebagian kecil juga itu yang mau introspeksi. Oh iya ya, kenapa saya lawan sih? Padahal dia kan itulah kira-kira. Tapi kalau orang itu merasa dirinya, istilah kata ya, hidup di muka bumi ini harus saling mengisi segala kekosongannya, kekurangannya, insya Allah kita akan selamat. Walaupun nggak segala semuanya, walaupun nggak 100%, cuman minimal kita untuk selamat itu udah ada jalannya dari situ. Itulah kira-kira. Jadi kita hidup itu minimal itu kita harus bisa introspeksi dan harus bisa punya ilmu aji diri. Seandainya orang itu seandainya saya sebagai orang itu bagaimana? Ya, itu udah mencakup keseluruhan, termasuk kepentingannya. Ada orang misalnya, ya kan, boleh dibilang tersandung masalah kriminal, maling misalnya. Tiba-tiba kita tangkap, apa yang harus kita lakukan? Kebanyakannya kan pegang, dimasak, digebukin, baru introspeksi. Jadi apa ada diinterogasi? Jangan. Panggil, kenapa kamu maling? Pasti ada alasannya. Apa untuk masih kebutuhan hidup hari-hari istrinya? Ya kan? Apa untuk kepentingan, istilah kata kekurangannya, mengikuti hawa nafsu dirinya, ya kan? Maksiatnya apa segala. Cuman orang itulah yang tahu. Itulah kira-kira orang yang punya kawasan tuh. Ya Pak, selamat pagi Pak. Nah, jadi ini lagi direkam sebentar. Jadi untuk bagaimana kita bisa selamat di dalam menghadapi kehidupan ini, ya Pak Bin? Oh pasti. Ya, Pak Biantoro dengan kita sama jenis manusianya. Tapi yang namanya Allah itu kan membedakan hasil rezekinya, hasil apanya. Ada alasannya. Kalau ente yang dibikin kayak Pak Bin belum tentu bisa membawahi yang lain-lainnya. Carilah sosok-sosok yang, dan itu sudah suratan, udah takdir, nggak bisa kita buat-buat dari bawah atau kita kondisikan dari bawah si asik bebas, nggak bisa. Kalau toh memang ada juga ya orang-orang yang punya kompeten, ya kan, yang punya jiwa dan istilah kata orang yang bisa menanggung segala apa yang dibebankan atau diamanahkan sama Sang Pencipta. Termasuk kayak saya. Si A bisa mau kayak saya, belum tentu bisa. Kenapa? Belum tentu dia mau nyangkol di lapangan, belum tentu dia mau beradaptasi dengan sesamanya. Mentang-mentang udah punya cucian, ngobrol sama security males, bisa ada. Sifat sombongnya menonjol, ya kan? Sifat angkuhnya menonjol, itulah kekurangan. Tapi kadang-kadang saya nggak merasa diri saya ini lebih, nggak merasa diri saya. Cuman biarlah orang lain yang menilai dan hidupin kehidupan ini seperti air sungai mengalir. Kemana dia akan mau silahkan, yang penting nggak kesendat-sendat dengan balok-balok yang terbang liar. Ya kan, orang-orang yang punya kepentingan istilahnya nyari di situ apa namanya itu ya, kayak contoh sekarang ini kan yang istilahnya emas lah, emas apa namanya itu? Ya tambang liar itu kan kadang-kadang nyumbat air yang harus ngalir untuk warga, untuk nyuci apa segala lupa. Jadi selama kita masih mau menyadari dan ikutin segala aturan yang diberikan sama yang menciptakan kita, insya Allah selamat. Ya mungkin itu aja pagi. Besok silakan datang. Oke Pak. Jangan Jangan lupa bahagia Pak.